Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Manisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi 6 pertanyaan yang hari ini akan saya jawab. Yang pertama, obat cacing yang bagus untuk pedet apa dok? Dari Khoriah Muhammad. Ada yang bertanya, Pak dokter mau tanya sapi saya bunting 5 bulan, apakah boleh dikasih ketela? Comborannya Pak dokter. Doni Pranata. Yang ketiga, salam ngarit bres dok, pedet usia 1 bulan aman tidak di obat cacing? Terima kasih dok, Ahmad Arifin. Yang keempat, salam bres Pak dokter. Pak dokter mau nanya Pak dokter, kalau sapi lagi nyusuin terus dikawin suntik, apa pengaruh sama keberhasilan kawin suntik? Dan jika suntiknya jadi, apa anaknya gak boleh nyusu lagi sama induknya? Pak dokter tolong dibahas ya. Dari Dian Saroja. Pertanyaan yang kelima, malam dok, sapi saya sudah lebih dari 2 bulan setelah melahirkan, kok belum birahi lagi, padahal badannya juga tidak terlalu kurus. Andra Hanan. Pertanyaan terakhir, tanya dok, apa dampak negatifnya bila sapi bunting diberikan comboran? Makasih. Jadi Suyadi. Jadi itu tadi Laskar Ngarit bres dimanapun Anda berada. 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita pilih, yang kita anggap bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Laskar Ngarit lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, obat cacing yang bagus untuk pedet apa dok? Obat cacing yang bagus dengan bisa pakai obat cacing yang kandungannya pirantel, bisa praziquantel, bisa albendazole. Kalau merek jenengan bisa pakai nemasol, wormzol, albenol, flukisid dan lain-lain. Dosis gunakan sesuai dengan takaran, sesuai dengan anjuran. Jadi misalkan pedetnya jenengan bobot 50 kilo, sedangkan satu bolus itu untuk 300 kilo, maka pedetnya jenengan harus dikasih 1/6 atau 1/5 maksimal. Laskar Ngarit. Oke, jadi gunakan sesuai dengan dosis, jangan kebanyakan karena kebanyakan akan menyebabkan pedet kita diare. Oke, jadi bisa pakai albenol, bisa pakai wormzol, bisa pakai vermo, bisa pakai flukisid dan lain-lain. Nemasol juga bisa. Ya, siap Mas Khoriah Muhammad, sudah kita jawab. Pertanyaan yang kedua, Pak dokter mau nanya, sapi saya bunting 5 bulan, apakah boleh dikasih ketela? Comborannya Pak dokter. Dari Doni Pranata. Ketela dicacah itu boleh diberikan, tapi saran saya sebaiknya direndam dulu biar bebas dari sianida. Oke. Lalu pertanyaannya, apakah sapi bunting 5 bulan boleh dikasih ketela jika dalam masa kebuntingan itu sapinya jenengan tidak semakin kurus atau bahkan mungkin sudah gemuk atau cukupan gemuknya, maka saya rasa pemberian ketela dalam comborannya tidak perlu, karena akan menjadikan sapi semakin kegemukan dan akan menyebabkan meningkatnya resiko distokia atau kesulitan melahirkan nanti. Tetapi jika sapinya Mas Doni Pranata ini terlihat kurus di kebuntingan kelima, maka comboran dalam bentuk ketela boleh diberikan. Saran saya, berikan hijauan 10-12% kali berat badan per hari. Boleh dikasih comboran selama memang tidak kegemukan. Berikan mineral premix biasanya di atas kebuntingan 5 bulan 6 bulan untuk menjaga kondisi agar tidak kekurangan kalsium yang menyebabkan deprok. Laskar Ngarit. Oke, itu saran dari saya. Pertanyaan yang ketiga, salam ngarit bres dok, pedet usia 1 bulan aman tidak diberi obat cacing? Terima kasih Mas Ahmad Arifin. Boleh, 4 minggu pedet boleh diberi obat cacing. Saran saya gunakan dosis paling ringan dan bisa diulang 2 minggu setelah pemberian obat cacing pertama. Jadi saya akan menjelaskan Laskar Ngarit
23 sampai 25% pedet itu mati 4 bulan pertama, 4 bulan usia sebelum 4 bulan. Penyebabnya malnutrisi atau kekurangan pakan, pneumonia atau infeksi paru-paru, dan yang ketiga infeksi saluran pencernaan. Oke, saya akan menjelaskan karena ini penting banget. Yang pertama, malnutrisi. 1 kali 24 jam awal pasca pedet itu lahir, pedet wajib menyusu kolostrum induk. Oke. Yang kedua, jangan diberikan susu lainnya dulu, wajib kolostrum. Kenapa? Karena pedet ini begitu lahir dia selemah-lemahnya makhluk. Antibodinya sangat rendah dan sangat rentan terkena bakteri, virus, dan lain-lain. Maka yang bisa masuk atau yang disarankan masuk adalah kolostrum. Kolostrum itu susu induk yang keluar 0 hari sampai 6 hari rata-rata Laskar Ngarit. Oke, 1 jam pertama wajib kolostrum. 1 kali 24 jam pertama wajib kolostrum. Oke, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di usia kritisnya pedet. Yang kedua, pneumonia atau infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru ini sering terjadi pada pedet yang lahir air ketubannya tidak bersih, sehingga gejalanya adalah 60 menit pertama sulit berdiri, 60 menit pertama tidak mau menyusu. Ini gejala awal dari kotornya saluran nafas dari pedet Laskar Ngarit. Oke, sedangkan yang ketiga adalah infeksi atau gangguan saluran pencernaan. Ini bisa karena cacingan, infeksi bakteri karena kotornya makanan, infeksi bakteri karena putingnya kotor, karena infeksi pada susu, dan sensitivitas saluran pencernaan pedet di usia 4 bulan ini sangat rentan dan sangat rapuh. Jadi solusinya, pastikan 1 kali 24 jam pertama masuk kolostrum, yang kedua lahir sudah bersih dari air ketuban, yang ketiga jaga kebersihan puting, kualitas susu dan makanan. Oke, itu. Pertanyaan yang keempat, salam beras-beras Pak Dokter. Mau tanya, kalau sapi lagi nyusuin terus dikawin suntik, apa pengaruh sama keberhasilan kawin suntik? Tidak pengaruh, selama deteksinya bagus, spermanya bagus, petugasnya bagus, dan lapornya tidak terlambat. Oke. Dan jika kawin suntiknya jadi, apa anaknya gak boleh nyusu? Boleh nyusu, karena 3 bulan pertama posisi anak itu masih dilindungi di dalam rahim dan masih kuat. Meskipun disondol-sondol masih tetap kuat Laskar Ngarit. Oke, siap, sudah saya bahas. Yang kelima, malam dok, sapi saya sudah lebih dari 2 bulan setelah lahiran kok belum birahi lagi ya. Padahal badannya juga tidak terlalu kurus. Berarti BCS-nya bagus, seharusnya metabolisme hormonal normal. Tapi kenapa 60 hari kok belum birahi? Pertanyaannya adalah, apakah setelah melahirkan jenengan memberikan treatment postpartus yang gunanya untuk membersihkan rahim, membantu involusi uterus supaya rahim segera pulih, steril dan cepat birahi? Jika ini tidak terjadi, maka bisa jadi ada endometriosis, atau apalagi jika lahirnya ditarik, dibantu. Kemungkinan manipulasi tangan ini yang menyebabkan infeksi bakteri. Oke, day open adalah 60 sampai 120 hari dari sapi melahirkan untuk bunting lagi. Masih ada 2 bulan lagi Pak Bos untuk memastikan sapinya jenengan bunting lagi, birahi, dikawin dan bunting. Maka lebih dari 120 hari wajib melakukan evaluasi, panggil dokter, lakukan pemeriksaan gangguan reproduksi, dirogoh dan lain-lain. Siap. Pertanyaan yang terakhir, tanya dok, apa ada dampak negatifnya bila sapi bunting diberikan comboran? Ini sama dengan pertanyaan yang nomor 2. Selama sapinya jenengan makan hijauan tidak tambah kurus, diberikan mineral tidak tambah kurus, maka comboran tidak perlu Laskar Ngarit. Tetapi jika sapinya jenengan hanya dengan hijauan dan mineral kok di kebuntingan makin lama makin kurus, maka comboran boleh diberikan. Untuk apa? Untuk menjaga body condition score agar tidak kurang dari 2,5 atau tetap stabil sehingga proses kelahirannya normal dan tidak deprok, susu tetap bisa diproduksi. Tetapi yang tidak boleh apa? Jangan sampai kegemukan, karena kalau kegemukan
sedikit banyak akan sangat berpengaruh pada apa? Pada kesulitan proses melahirkan nanti. Kemungkinan akan distogia dan kesulitan melahirkan. Oke, Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Untuk Laskar Ngarit yang menunaikan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas support dari Laskar Ngarit semua yang sudah like, subscribe, komen, dan memberikan apresiasi, saran, kritik di kolom komentar, sehingga sahabat-sahabat TV sampai detik ini bisa bertahan, bisa diterima di Laskar Ngarit dan merapat menuju ke silver play button. Lemah teles, Allah sing bales. Matur nuwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, bres semangat.